Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pivot di dalam Microsoft Excel. Pivot adalah fungsi di dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk memfilter atau merangkum sebuah data dan ditampilkan atau dipresentasikan dalam laporan yang berbentuk tabel atau chart yang lebih ringkas. Sehingga di dalam pivot ini terdapat dua jenis, yaitu pivot tabel dan juga pivot chart. Langsung saja kita ke contoh latihannya. Di sini saya memiliki sebuah data klien dan juga sebuah proyek. Di sini klien memiliki beberapa proyek yang mereka gunakan atau kerjakan dan ada biaya setiap proyeknya. Nah, di sini kita ingin mengetahui setiap proyek ini berapa jumlahnya. Semisal ada accounting dan juga tutorial. Nah, biasanya ketika kita akan memfilter sebuah data, kita menggunakan fungsi filter yang ada di sebelah sini. Nah, setelah itu kita filter, semisal kita ingin memfilter accounting, oke, lalu kita jumlahkan data yang ada di sini. Ya, ini jumlah seluruhan, bukan jumlah yang ada di sini. Nah, nanti setelah kita mengetahui jumlahnya, kita kembali lagi dan kita masukkan tadi angkanya berapa ke dalam jumlah yang ada di sini. Semisal 22578. Nah, nanti untuk tutorial kita harus memfilternya lagi. Nah, ketika menggunakan fungsi pivot, kita tidak perlu untuk memfilter datanya. Kita cukup untuk menggunakan fungsi pivot ini, yaitu ada di menu insert, lalu ada di bagian pivot, ada pivot tabel dan juga pivot chart. Kita akan bahas dulu yang pivot tabel. Nah, akan muncul create pivot table. Di sini yang pertama adalah select tabel range, atau kita pilih tabel yang akan kita jadikan pivot, yaitu seluruh tabel dari yang tabel data yang kita miliki. Kita blok semuanya. Nah, lalu di sini ada choose where you want to pivot table report to be placed. Di manakah tempat meletakkan pivot tabelnya? Bisa di sheet yang baru atau new worksheet, atau exciting worksheet, atau di sheet yang sudah ada. Bisa di sheet yang sudah ada di sini atau di sheet lain yang sudah ada. Misal kita ingin memasukkannya di bawah sini. Nah, lalu kita klik OK, akan muncul pivot table field list. Nah, di sini kita tinggal masukkan bagian apa saja yang kita ingin ringkas. Nah, ada 4 bagian, ada report filter, kolom label, row label, dan show value. Kolom dan row ini bagian yang nanti menentukan tampilan dari pivot table tersebut. Nah, values merupakan bagian yang digunakan untuk menjumlahkan data tersebut. Misal kita ingin mengetahui project data, kita masukkan ke row label, lalu ingin menjumlahkan biayanya. Nah, di sini nanti akan langsung muncul seluruh biayanya. Accounting itu jumlahnya ada 5.387 dan seterusnya. Nah, ini salah satu penggunaan pivot table. Selain itu, kita juga bisa menambahkan lagi field yang ingin kita masukkan. Misal kita ingin memasukkan klien di bagian row label di bawah project. Nah, di sini nanti akan berubah lagi tabel atau tampilannya. Di sini accounting itu ada 2 orang yang ada di proyek tersebut, ada Rodwins dan Russell and so on, dan seterusnya dengan jumlah bagian masing-masing. Nah, semisal klien ini kita angkat ke atas atau di atas project tipe, maka yang di atas di sini atau sound semuanya itu merupakan nama kliennya. Nah, nanti klien ini itu proyeknya apa, dan di sini ada Son Jacobson, itu ada 3 proyek yang dia pakai. Nah, semisal juga kita ingin berubah lagi proyek ini, kita masukkan ke kolom label, maka tabelnya akan berubah lagi bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian kolomnya akan ditambah
project type ya. Ada console itu ada di bagian project screencast, dan seperti tadi Scon Jacobson ada 3 project. Nah, lalu di values kita juga bisa merubah, selain menjumlahkan angka-angkanya. Nah, di sini kita juga bisa menjumlahkan misal berapa kali pekerjaannya, yaitu menggunakan, nanti saya ulangi di sebelah sini, kita klik ada value field setting, kita pilih yang sum atau count. Kalau sum itu menjumlahkan angkanya, kalau count itu menjumlahkan berapa jenis datanya atau berapa jumlah pekerjaannya. Ketika kita oke, nah kita bisa melihat bahwa Evanto di project tutorial itu melakukan 5 project. Lalu Scon Jacobson untuk Lego Work ada 5 project, Screencast ada 5 project, dan Training ada 3 project. Itu untuk penggunaan pivot table. Nah, untuk fields yang kita masukkan tergantung kebutuhan yang ingin kita tampilkan, dan tampilan dari pivot table itu tergantung dari dimana kita menempatkan kolom label maupun row labelsnya. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui kita ingin menjumlahkan atau menghitung berapa banyak data yang ada dengan bagian values ini. Itu untuk penggunaan pivot table. Selanjutnya, untuk penampilan data atau menampilkan pivot menggunakan chart atau disebut dengan pivot chart. Sama halnya seperti pivot table, itu berada di menu insert, lalu di bagian pivot chart. Nah, di sini ya data yang harus dimasukkan sama seperti pivot table tadi. Kita pertama masukkan range data yang akan digunakan, seluruh datanya kita blok. Selanjutnya kita ingin masukkan di mana penempatan chartnya, kita coba di new worksheet atau di sheet baru. Dan di sini nanti akan menambahkan sheetnya akan di bawah. Nah, ketika menggunakan pivot chart ada 2 yang muncul, yaitu pivot table dan juga pivot chartnya. Jadi ketika menggunakan pivot chart otomatis akan menampilkan pivot table. Nah, fit listnya juga sama seperti tadi pivot table. Kita cukup memasukkan field apa saja yang ingin kita tampilkan, misal project type dan juga amount bill dan kliennya ya. Sini. Nah, sini akan terlihat kliennya misal di sebelah sini. Oke. Nah, di sini akan terlihat tabelnya seperti ini. Akan muncul tabelnya dan juga akan muncul chartnya. Nah, chartnya juga bisa kita desain, kita pilih warnanya apa, atau bisa change atau ganti tipe dari chartnya sesuai yang ada di pilihan dari Microsoft Excel tersebut. Nah, di sini bisa kita baca accounting untuk biru itu merupakan proyek dari Northwest. Terus ada yang warnanya seperti ini merupakan proyek dari siapa ini? Russell and Sons ya, ada Russell and Sons. Nah, itulah untuk penggunaan pivot table dan juga pivot chart. Semoga bisa membantu kalian dalam menampilkan sebuah data. Terima kasih.